Halo semuanya, jadi aku mau sharing tentang buku Bishop Dweck yang sedang aku baca, yaitu Seni Mendengarkan di bab yang pertama, yaitu tentang kehendak Tuhan yang sempurna dan yang tidak sempurna. Nah, jadi apa sih kehendak Tuhan yang sempurna itu? Nah, jadi yang aku tangkap dari buku ini adalah kehendak Tuhan yang sempurna adalah rencana Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan dari awal sampai akhir. Nah, namanya aja udah rancangan, artinya adalah dari awal sampai akhir itu Tuhan sudah menentukan untuk terjadinya apa-apa aja. Dan yang namanya udah dirancangkan artinya Tuhan tuh sudah menjamin dan Tuhan sudah memberikan yang paling baik dan yang terbaik bagi kehidupan kita. Nah, kenapa ada yang namanya kehendak yang tidak sempurna? Sekarang di buku Bishop ini, Bishop menjelaskan karena sebenarnya kadang-kadang mungkin kita tuh suka mengeraskan hati atau kita itu suka keras kepala sehingga kehendak Tuhan yang sempurna itu digantikan dengan kehendak yang tidak sempurna itu sendiri karena apa? Karena pilihan kita sendiri. Nah, bukan berarti Tuhan nggak mau kita itu menikmati kemakmuran atau Tuhan nggak mau kita menikmati kelimpahan, bukan. Tapi melalui kehendak Tuhan yang sempurna, justru itu Tuhan sudah merancangkan step by step gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tuh mungkin nggak sabaran atau mungkin ya tadi aku bilang misalnya kita keras kepala, kita nggak mau dengar, atau kita nggak mau tahu, atau kita nggak mau banyak hal, sehingga kita mau cepet 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 dan cepet. Akhirnya kayak, beberapa contoh yang Bishop Dweck ngomong di buku ini banyak banget. Jadi misalkan contoh, ada bangsa Israel yang menginginkan raja, yang sebenarnya Tuhan sudah berjanji untuk memerintah atau untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan dan memerintah sebagai raja di bangsa itu sendiri. Tapi karena berbagai alasan, entahlah, anaknya Samuel, entahlah apa. Nah, jadinya bangsa ini minta raja untuk memerintah di Israel, gitu. Nah, sebenarnya Tuhan kenapa mengizinkan? Bukan artinya Tuhan itu kayak berkenan, gitu. Jadi mungkin kayak ibaratnya, Tuhan itu, kayak apa ya, mungkin lebih bisa dibilang kayak nggak setuju sebenarnya, tapi karena mau nggak mau nih, karena bangsa Israel keras kepala atau misalnya keras hatinya, makanya Tuhan itu mengiyakan request-annya bangsa Israel gitu. Nah, paling hati-hati dan berbahaya itu adalah ketika Tuhan seolah-olah membuat segala sesuatunya itu kayaknya lancar, atau misalnya segala sesuatunya kayaknya oke, berjalan dengan baik dan kayaknya kita nggak ngerasain apa-apa juga BTW, terus kita kayak ngerasa bahwa, "Oh kayaknya Tuhan menyertai, Tuhan kayak memberikan kemurahan." Nah, tapi di balik semua hal itu, ketika kita keluar dari rancangan-rancangan Tuhan atau kehendak-kehendak Tuhan yang sempurna ke tidak sempurna, akhirnya yang kita alamin ada yang namanya resiko, gitu. Nah, mau nggak sih, sebenarnya Tuhan itu membuat kita jadi kena hukuman atau membuat kita ini jadi ibaratnya nggak bahagia? Sebenarnya enggak, gitu. Tapi karena akibat pilihan dan kesalahan kita sendiri, sehingga Tuhan itu memberikan kita tanda kutip penghukuman atau resiko-resiko akibat dari pilihan kita sendiri, yaitu kehendak yang tidak sempurna, gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada beberapa hal tertentu yang mungkin kita lagi ngebet, lagi kepengen banget atau misalnya apapun, nah mendingan kita ikuti sikap hati gembala kita, yaitu menunggu Tuhan dan tunggu sampai Tuhan ngomong yes atau misalnya atau oke, nah baru kita lakuin. Karena di situ walaupun misalnya contoh kita ini mungkin kayak lagi menggebu-gebu akan sesuatu, tapi ketika kita menunggu Tuhan, ibaratnya nih menggebu-gebunya segini, tapi kan kita menunggu jadi turun dan akhirnya pikiran kita jadi lebih lebih clear, kita jadi bisa lebih mengerti apa sih yang Tuhan mau sebenarnya, gitu. Jadi daripada memaksakan apa yang kita pengen, mendingan kita nunggu Tuhan seperti gembala kita, nah gitu. Jadi itu yang aku pelajari dari buku, Bishop Dweck yang bab pertama ini, semoga memberkati. See you.